Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di praktikum mata kuliah struktur data dan algoritma. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dari pemrograman, yaitu rekursif. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian dari secara umumnya, sini saya bakal ngasih analogi sederhananya dari rekursif itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalian tuh pernah berdiri di antara dua cermin yang saling berhadapan, dari situ pasti kalian bakal ngeliat bayangan diri kalian tuh memantul terus menerus ke dalam. Nah, di dunia pemrograman tuh kita punya teknik yang cara kerjanya itu persis seperti pantulan cermin itu tadi. Nah, itu yang disebut dengan rekursif. Nah, kita lanjut untuk apa sih rekursif itu sendiri. Jadi secara simpelnya itu rekursif itu adalah teknik di mana sebuah fungsi itu memanggil dirinya sendiri. Kenapa harus repot-repot itu memanggil dirinya sendiri? Nah, tujuannya itu untuk memecah sebuah masalah yang tadinya itu besar itu menjadi sub masalah yang lebih kecil dan lebih mudah diselesaikan. Nah, teknik ini bakal lebih sering banget kalian pakai nantinya kalau misalkan sudah masuk ke materi yang lebih advance seperti pemrosesan struktur data tree, kemudian algoritma pencarian atau perhitungan matematis seperti faktorial dan deret Fibonacci. Kemudian kita lanjut ke materi dari praktikumnya sendiri. Jadi kemudian mungkin ada yang kalian bakal bertanya-tanya. Jadi gimana sih cara nulis dari kode rekursif itu sendiri? Jadi fungsi rekursif itu tuh yang baik itu sebenarnya punya dua komponen utama. Yang pertama itu ada rem dan gas. Jadi rem itu kita sebut sebagai base case atau kondisi berhenti. Kemudian gas itu seperti seperti fungsi yang dia itu memanggil dirinya lagi. Jadi rekursif itu dia punya dua komponen utama, yaitu yang pertama itu base case dan yang kedua itu fungsi yang memanggil dirinya tuh kembali. Nah, di sini ada contoh paling sederhana ya, yang paling gampang dari perhitungan faktorial. Jadi kalau kita buat fungsinya itu pertama itu kita pasang remnya dulu. Jadi kan ada fungsi rem. Jadi kita buat logika if. Misal kalau angkanya itu dia 0 atau 1, dia akan langsung mengembalikan nilai 1. Nah, kalau misalkan rem ini nggak dipasang dengan benar, maka program yang kita buat ini bakal kena yang namanya infinite recursion, atau dia itu bakal ngegas atau manggil dirinya sendiri itu tanpa henti sampai memori penuh dan programnya crash atau ngehang. Nah, kalau misalkan angkanya itu bukan 0 atau 1, nah fungsi ini bakal masuk ke block else untuk mengalihkan angka tersebut ini ke fungsi faktorial dirinya sendiri yang dikurangi 1. Jadi proses ini tuh bakal dia berjalan secara terus-menerus, secara berulang sampai akhirnya nanti itu mentok dan menabrak dari base case itu sendiri. Base case atau yang kalau kita analogikannya itu seperti rem lah. Kalau di motor kan ada rem, ada gas kan. Rem itu sebagai base case atau kondisi berhenti dari fungsi rekursif itu sendiri. Kita lanjut masuk ke kekurangan dari fungsi rekursif. Nah, untuk
ada beberapa kelebihan dari fungsi rekursif itu. Yang pertama itu mungkin ya sebelumnya kalian bakal ada yang mikir nih, kenapa nggak pakai fungsi lainnya seperti untuk perulangan seperti for atau while yang biasa kalian gunakan mungkin kan. Nah, kenapa kita menggunakan rekursif? Itu yang pertama itu dengan fungsi rekursif ini itu membuat kode kita ini lebih ringkas dan juga sederhana. Tapi ya untuk yang dia studi kasusnya itu yang polanya itu berulang-ulang ya. Nah, itu cocok banget kalau misalkan kita menggunakan fungsi rekursif ini. Kemudian yang kedua itu kalau kita berhadapan dengan masalah yang bertingkat. Jadi kayak misalkan kita ngecek folder di dalam folder. Nah, kalau misalkan pakai perulangan biasa kayak misalkan tadi itu ada for atau while, nah itu bakal ribet banget. Nah, dengan kita menggunakan rekursif ini tuh bakal lebih gampang. Nah, yang ketiga tuh ada dengan kita menggunakan rekursif ini, rekursif itu ibarat ini ya, bestinya atau bukan bestie sih, kayak teman dekat lah dari algoritma divide and conquer. Nah, kalau misalkan ada yang pernah belajar ini, jadi algoritma divide and conquer ini tuh salah satu teknik untuk kita memecah masalah jadi bagian yang kecil-kecil sebelum diselesaikan secara terpisah lalu digabung lagi. Jadi algoritma ini tuh dia bakal membagi atau memecah menjadi bagian yang kecil-kecil, kemudian itu bakal diselesaikan secara terpisah. Setelah diselesaikan dari masing-masing bagian kecil tadi itu, dia bakal ngegabungin lagi. Nah, selain itu juga ada fungsi rekursif ini tuh bentuknya itu mendekati dari teoritis atau matematis itu sendiri. Lanjutnya, selain ada kelebihan, rekursif ini juga tentu memiliki beberapa kekurangan. Nah, untuk kekurangan ataupun kelemahan dari fungsi ini tuh yang pertama itu setiap kali fungsi ini memanggil dirinya sendiri, maka komputer tuh bakal nyimpan status fungsi itu di tempat yang namanya itu tail stack. Nah, kalau lapisannya itu terlalu dalam, nah penggunaan memori itu bakal bengkak. Jadi kalau misalkan karena dia tadi itu dia nyimpan status fungsinya itu di tempat call stack tadi. Jadi setiap dia misalkan fungsinya itu dia memanggil dirinya sendiri, nah komputer tuh bakal nyimpan status fungsinya itu, nah yang nantinya itu bakal bisa mengakibatkan fungsi memori yang digunakan tuh lebih besar. Kemudian selanjutnya itu berpotensi menyebabkan infinite recursion. Jadi kalau misalkan fungsi rekursif ini tidak memiliki base case atau tadi itu kan tidak memiliki rem lah bahasanya, kondisi berhenti yang jelas dan valid, nah maka fungsi ini itu akan terus memanggil dirinya tanpa henti. Nah, hal ini yang kayak gini ini yang bakal nyebabin program kita itu masuk ke dalam loop yang tidak berujung atau infinite recursion, yang nantinya ya efeknya itu bakal nyebabin crash atau nge-hang tadi tuh. Kemudian yang ketiga tuh kalau misalkan dia ada bug atau error tuh, nah debugging code-nya itu lumayan bikin pusing ya, karena kita harus melacak urutan proses yang dia itu bertumpuk-tumpuk. Kemudian juga dalam beberapa kasus pula Fibonacci ini
dia itu sangat lambat di sini itu karena dia sifatnya itu kan dia memanggil dirinya sendiri. Dan dia itu bekerja dengan call stack. Jadi kalau misalkan ada penggunaan dari rekursif ini sendiri, dia tuh bakal ngitung nilai yang sama berulang kali. Kita lanjut ke Oke, sebelum kita masuk ke praktikum ya, jadi intinya itu rekursif ini tuh seperti ibaratnya pedang bermata dua lah. Dia bisa powerful kalau misalkan kita pakai di studi kasus yang tepat, tapi juga penggunaan rekursif ini tuh bisa juga bisa menjadi masalah bagi kita kalau misalkan ya penggunaan di studi kasus yang kurang tepat, karena dia bakal kalau misalkan kita penggunaannya kurang pas, bisa membuat sistem kita itu nantinya bakal crash ataupun ngehang ataupun yang lainnya karena kesalahan tadi. Dia bisa saja menimbulkan dari perulangan yang tidak hentinya, kayak misalkan regression itu kalau misalkan nggak ada base case-nya. Oke, di sini kita ada coba masuk ke langkah praktikumnya. Baik, untuk di sini kita akan mencoba untuk memecahkan studi kasus dari pembuatan deret Fibonacci. Jadi deret Fibonacci ini adalah angka selanjutnya dari hasil penjumlahan dari dua angka yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan start awalnya itu selalu dari angka 0 dan 1, jadi start awal itu selalu dari angka 0 dan 1. Nah, kemudian itu dijumlahkan 0 plus 1 kan 1. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi 1 plus 1 sama dengan 2, 1 plus 2 sama dengan 3, 2 plus 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, di Staples itu cara paling gampang untuk kita mengeksekusi pola seperti ini, pola Fibonacci ini, itu menggunakan teknik yang namanya fungsi rekursif. Nah, di sini kita coba masuk ke kodenya. Nah, di bagian coba di sini kalian perhatikan di bagian sini. Di bagian integer ini, Fibonacci ini. Nah, ini fungsi dari inti dari Fibonacci di sini. Jadi fungsi rekursif itu ibarat sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara terus-menerus. Nah, tapi perlu kita ingat, pemanggilan ini tuh tidak bisa terjadi selamanya. Jadi harus ada titik berhentinya lah. Tadi kan harus ada remnya. Kalau misalkan nggak ada remnya, dia bakal melakukan perulangan tanpa henti. Nah, makanya itu perlu kita pasang rem ataupun base case lah bahasanya kalau di dalam rekursif. Nah, bagaimana kita cara membuat remnya? Di sini kita bisa menggunakan kondisi if. Nah, kondisi if. Jadi kita buat aturan, kalau misalkan angka yang dicek adalah angka 0, maka fungsi akan mengembalikan angka 0. Jadi kalau misalkan angkanya itu 1, maka kembalikan angka 1. Nah, kalau angkanya itu lebih besar dari 0 tadi, maka barulah masuk ke blok else. Nah, disinilah fungsi ini akan langsung dia bakal ngembaliin hasil dari Fibonacci angka min 1 tadi. Angka min 1 ini kemudian ditambah Fibonacci dari angka min 2. Nah, ini nih persis kayak misalkan kita menerjemahkan aturan matematika Fibonacci ke dalam bahasa komputer.
Nah, kita lanjut ke fungsi utamanya. Nah, fungsi utamanya itu ada di ini. Nah, jadi kita masuk ke fungsi mainnya. Di sini ada ya tugasnya di sini sebenarnya lebih simpel ya. Ya, kita cuma menyiapin variabel angka yang untuk menyimpan jumlah batas deret yang ingin kita lihat. Nah, misalkan ini ada sin, kemudian angka yang kita ingin, deret angka yang ingin kita masukkan ada berapa, misalkan 5 ya, bakal nanti dia nampilin deret angka 5 angka berderet. Nah, setelah dapat angkanya itu bagaimana sih cara kita nampilin secara dia berjejer. Nah, di sini kita tugaskan perulangan for. Jadi kita jalankan looping mulai dari 0 sampai ke batas angka yang diinput user. Nah, dimana di dalam looping tersebut ini kita cukup memanggil fungsi fungsi utama yang kita buat tadi sebelumnya. Di sini yaitu count Fibonacci. Nah, jadi perulangan ini bakal nyetak Fibonacci itu ke 0, lalu ke 1, lalu ke 2 secara berurutan sambil dia itu nambahin spasi di sebelahnya. Nah, sampai deretnya itu ya terbentuk sempurna. Nah, ya simpulnya itulah intinya itu ya di blok utamanya ini, blok main ini ya tugasnya itu hanya buat ngatur interaksi dengan user dan mengulang percetakan ke layar. Nah, sedangkan untuk proses perhitungan matematikanya itu yaitu dibuat di fungsi Fibonacci ini. Nah, sini coba kita jalankan untuk programnya. Nah, masukin jumlah n-nya. Ini berapa deret angka yang ingin kita tampilkan, misalkan sini 10. Nah, bakal dia nampilkan deret Fibonacci 10 angka. Nah, gimana sih cara kerjanya? Seperti yang sudah kakak jelasin tadi itu. Jadi dia tadi kan sesuai yang tadi tuh, dia deret Fibonacci itu kan selalu diawali dengan angka 0 dan 1. Nah, angka 0 dan 1. Nah, kemudian untuk angka berikutnya itu adalah hasil dari penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi kayak misalkan nih 0 plus 1 sama dengan 1. Nah, kemudian lanjut lagi 1 tambah 1 sama dengan 2. Lanjut lagi 2 tambah 3 sama dengan 5. Lanjut lagi 5 tambah, dan seterusnya. Nah, sampai dia itu persis berhenti di suku ke-10. Nah, suku ke-10 nya itu angka berapa sih? Nah, ini angka 34. Nah, jadi udah sesuai. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari materi rekursif pada pertemuan praktikum kali ini. Misalkan ada yang dibingungin, boleh langsung ditanya aja di chat pribadi ke Kak Doninya ataupun ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.